Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Febriana dengan RP 501221078. Pada video kali ini saya akan menjawab mengenai soal-soal grip dan Monte Carlo method yang sudah saya kerjakan. Oke, langsung aja kita start. Hmm, Oke, untuk soal yang pertama itu, coba jelaskan mengenai keuntungan dan kelebihan dari optimasi global dibandingkan dengan optimasi lokal. Jadi, optimasi global ini memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan optimasi lokal. Nah, salah satunya yaitu dalam inversi nonlinear. Oke, salah satu keuntungan utamanya yaitu eh, solusi yang dihasilkan itu tidak bergantung pada model awal, sehingga metode ini mampu menghindari jebakan pada minimum lokal yang yang sering terjadi pada optimasi lokal. Nah, selain itu, optimasi global ini tidak memerlukan turunan fungsi forward model seperti Jacobian dan lain-lain, sehingga sangat cocok digunakan untuk fungsi objektif yang kompleks atau tidak dapat diturunkan secara analitik. Itu merupakan keuntungan dan kelebihan dari optimasi global dibandingkan dengan optimasi lokal. Oke, soal selanjutnya yaitu kita menggunakan source code di mana data digenerasi atau DOPS-nya itu menggunakan persamaan D true sama dengan cos omega 0 M1X plus M1 M2 dengan true modelnya M1 itu 2,5 dan M2-nya itu 6,0 dan omega 0-nya itu sama dengan 20 dengan X-nya itu rentang antara 0 sampai 2. Nah, untuk shortcut-nya itu seperti ini. Nah, ini merupakan shortcut dari grid yang soal nomor 2 tadi, di mana X-nya itu tadi antara 0 sampai 2, terus M1-nya itu di sini ada 2,5 dan 6,0, terus di sini omega 0-nya itu ada 20, terus D-nya itu kita menggunakan cos W0 M1 dikali X tambah M1 kali M2. Nah, ini merupakan eh, pada grid. Untuk pada Monte Carlo-nya itu sama seperti sebelumnya, parameternya itu menggunakan 0, X-nya itu 0 sampai 2, terus di sini M1 M2-nya 2,5 sama 6, terus W0-nya itu menggunakan omega-nya itu 20 dan D-nya itu menggunakan persamaan ini. Oke, setelah di-run didapatkan gambar seperti ini. Pada grid method digambarkan seperti ini, di mana pada metode GERT itu pendekatannya itu dilakukan dengan menghitung nilai error untuk berbagai kombinasi parameter M1 dan M2 pada suatu rentang grid tertentu. Dari hasil yang ditampilkan, dari hasil run yang telah didapatkan pada grafik ini, peta error, dapat dilihat bahwa nilai minimumnya itu pada M1 ini 2,5 dan X-nya itu di rentang 6, yang merupakan nilai dari true model tersebut. Hal ini dapat diperkuat oleh tampilan lingkaran hijau dan biru yang ditunjukkan posisi model sebenarnya dan model hasil estimasi. Di sini tuh sangat tepat ya antara true model sama estimasinya itu di titik yang sama. Grafik eh, dari sebelah kiri ini menunjukkan bahwa solusi estimasi mengikuti bentuk data di mana dari ini apa namanya, data warna merah solusi dan juga saintek sintetik tanpa noise dan dengan noise ini datanya itu sangat amat sempurna ya, sangat amat baik sehingga dapat disimpulkan bahwa estimasi parameter itu menggunakan metode grid memberikan hasil yang akurat. Dengan rentang M1-nya itu didapatkan 2,5 dan M2-nya itu 6,0. Oke, pada Monte Carlo
Di sini mendapatkan tiga sebuah gambar. Nah, Monte Carlo ini menggunakan pendekatan stokastik, di mana nilai-nilai parameter itu dicoba secara acak dan iterasi dilakukan untuk meminimalkan error. Berdasarkan hasil visualisasi pada grafik, terlihat bahwa estimasi model ini berangsur-angsur mendekati nilai model sebenarnya. Yang di sini dilihat bahwa nilainya itu mendekati nilai sebenar. Grafik error rata-rata terhadap iterasi ini menunjukkan penurunan yang stabil hingga converge di sini. Nilai stabilnya itu di angka 200 iterasi. Ini mereka sudah menunjukkan angka kestabilan, dan pada iterasi ini tuh penurunan itu sangat cepat. Nah, di sini pada peta error pada menunjukkan jejak perjalanan estimasi parameter menuju titik estimasi akhir, di mana yang estimasi modelnya itu di X-nya itu satu dan Y-nya ini satu. Eh, dan di true modelnya itu dan nilai akhirnya itu di M1-nya itu 2,5 dan X-nya itu 0. Hal ini menunjukkan titik estimasi akhirnya itu yang berada sangat dekat dengan titik M true atau model, yaitu di 2,5, M1 dan 6. Oleh karena itu, nilai inverted ini modelnya sangat dengan metode Monte Carlo ini juga menghasilkan estimasi parameter yang sangat mendekati nilai sebenarnya, yaitu M, M1 2,5 dan X-nya itu adalah 6. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 ini sama dengan menggunakan rumus adopsi yang sama, tetapi eh, kita memberikan noise menggunakan noise random, yaitu dengan mu-nya sama dengan 0 dan standar deviation itu 0,3. Nah, untuk shortcutnya itu seperti berikut. Nah, di sini x-nya itu tetap sama, terus t-nya juga M1 yang berikutnya sama, W0 juga sama, diaturnya juga menggunakan rumus yang sama. Di sini kita menambahkan ini, apa namanya, standar deviasinya itu di 0,3. Ya, terus yang Monte Carlo-nya itu ini sama dan menambahkan sigma atau standar deviasinya itu di 0,3. Oke, setelah di run didapatkan gambar pada grid method itu seperti ini. Oke, pada pada metode kedua dari pendekatan itu dilakukan dengan mengevaluasi error NMSE dari berbagai kombinasi nilai parameter. Meskipun data observasi telah diberikan noise dari distribusi normal dengan standar deviasi 0,3 dari grafik peta error ini, terlihat bahwa titik estimasi model terletak di sekitar M1-nya itu 2,5 dan X-nya itu 6. Nah, titik ini sangat dekat dengan true model atau yang lingkaran hijau, yang berarti metode grid ini tetap mampu menghasilkan estimasi parameter yang akurat meskipun ada gangguan noise. Hal ini terlihat dari grafik dari data atas. Grafik ini di mana garis estimasi yang berwarna merah ini mengikuti pola data yang telah diberi noise secara cukup baik, walaupun ada yang tidak mendekati juga, karena noise-nya itu sangat kecil di angka 0,3. Dengan demikian, hasil estimasi parameter menggunakan metode grid itu masih sama di angka M1-nya itu 2,5 dan M2-nya itu 6,0. Oke, pada metode Carlo method dengan menggunakan noise ini, pada metode ini terlihat bahwa dari data error di Monte Carlo ini terlihat bahwa estimasi model akhirnya itu berada di titik M1 3,68 dan M2-nya itu di 4,09778. Yang berbeda cukup signifikan dari true model yang harusnya itu M1-nya itu 2,5 dan M2-nya itu 6,0. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa metode Monte Carlo ini cukup
terpengaruh oleh adanya noise acak yang bernilai 0,3 tadi, sehingga hasil estimasinya ini bergeser dari nilai sebenarnya. Meskipun demikian, estimasi ini masih berada dalam wilayah yang sangat rendah atau di wilayah biru. Di sini terlihat bahwa di sini tuh titik-titiknya masih berada di wilayah biru ya, yang berarti model tersebut itu tetap memberikan kecocokan yang relatif baik terhadap data noise karena noise itu yang digunakan itu sangat sangat kecil, eh, hanya 0,3 saja. Oke, soal berikutnya yaitu eh, perbedaan pemberian noise dibandingkan dengan tidak adanya noise terhadap hasil metode inversi yang satu dan yang dua. Nah, pemberian noise pada data observasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil model inversi, khususnya terhadap akurasi estimasi parameter M1 dan M2. Pada kondisi noise free, estimasi parameter ini cenderung sangat akurat dan mendekati nilai model sebenarnya, seperti yang terlihat pada hasil inversi yang sebelumnya model grid maupun Monte Carlo ini, di mana titik estimasi hampir tepat berada pada posisi true model. Namun ketika diberikan noise standar deviasi 0,3 dalam dan mu-nya itu 0, terjadi penyimpangan pada hasil estimasi, terutama pada Monte Carlo. Estimasi M1 M2 terjadi lebih bergeser, yaitu di mana M1-nya itu 3,68 dan M2-nya itu 4,9 pada Monte Carlo yang menggunakan noise itu. Tetapi eh, terhadap tetapi juga terhadap komponen acak dari noise. Hal ini juga menyebabkan ketidakpastian model yang meningkat dan potensi terjebak pada solusi lokal yang juga lebih tinggi. Meskipun Monte Grid masih menunjukkan hasil yang cukup stabil meski ada noise, tetapi pada metode Monte Carlo memperlihatkan bahwa estimasi model ini bergeser cukup jauh dari model asli. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian luas itu memengaruhi keakuratan hasil inversi dan memperbesar potensi kesalahan estimasi, terutama jika tidak disertai teknik regulasi atau pengendalian noise yang memadai. Oke. Apalagi jika menggunakan noise yang sangat besar seperti misalnya noise-nya itu satu atau di angka satu lebih, itu akan mempengaruhi dan menggunakan memperbesar potensi kesalahan estimasi yang didapat nantinya. Oke, oke, baik, terima kasih. Untuk penjelasan soal dari grid dan Monte Carlo metode tadi udah saya jelaskan jawaban-jawabannya. Karena sudah selesai, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.